Mari kita berdoa, kita mau dengarkan berita firman Tuhan pada kesempatan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan, karena hari ini dan hari-hari kemarin kami sudah lalui dengan penuh anugerah Tuhan, dan kami sampai di waktu-waktu yang Tuhan berikan pada saat ini Tuhan. Saatnya kami akan mau dengarkan firman Tuhan. Kami rindu setiap firman Tuhan ini datang di dalam hidup kami dan memproses hidup kami, supaya kami terbentuk menjadi bejana di mana Allah tinggal di dalamnya dengan kuasa kasih-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang layak, yang seperti diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena betapa baiknya Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, jamahan tangan Tuhan, kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita, baik dalam pribadi kita, rumah tangga, bahkan apa yang kita rencanakan dan juga kita kerjakan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karunia-karunia ini Allah masih beri kesempatan untuk kita kerjakan, nikmati dalam hidup kita. Hari ini saya akan berbicara tentang kuasai diri kita. Saudara, banyak orang tidak bisa menguasai diri, baik dalam tindakan, perkataan, dan juga cara berpikirnya, dan mengakibatkan orang itu terlibat dengan kriminal, ya, atau permasalahan-permasalahan yang menjebak dia dengan hukum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus atau Rasul Paulus menasehatkan anak muda yang dia kasihi, anak muda yang dia bentuk, dia didik, supaya menjadi dewasa di dalam Tuhan dan pelayanan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, Paulus menasehati Timotius, katanya begini dalam ayat 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasai diri di sini saya mau kaitkan dengan tugas. Kita beraktivitas itu adalah tugas. Kita berjalan itu adalah tugas dalam hidup kita. Artinya kita menyambung waktu dengan waktu yang ada dalam tugas, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan setiap hari. Tapi ada beberapa pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius, supaya dalam tugas, dalam pekerjaan harus menguasai diri. Salah satu pesannya adalah dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Segala hal ini berarti semuanya. Seluruh aspek kehidupan kita. Kuasai dirimu dalam segala hal. Lalu ada urutan-urutan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, supaya dia kuasai dirinya dalam segala hal. Dari hal yang satu, dikatakan sabar menderita. Setiap orang
pasti tidak mau menderita. Tidak mau terjebak dengan penderitaan. Kalau ada orang yang mau hidup dalam penderitaan, ya mungkin ya belum minum obat lah. Tapi saya percaya tidak ada orang yang mau hidup dalam penderitaan. Tapi realita atau kenyataan yang ada di depan kita atau yang kita alami, kita rasakan, kita seringkali mengalami yang namanya penderitaan. Nah, inilah pesan Paulus supaya kita sabar. Ternyata memang penderitaan itu tidak bisa jauh dari diri kita, dari hidup kita, dan dari segala aspek hidup kita. Derita ini atau penderitaan ini ternyata memang ada, ya. Jangan berpikir bahwa itu tidak ada. Namun Paulus mengingatkan, menekankan agar jika kita diperhadapkan atau kita ada dalam penderitaan, harus kita hadapi dengan sabar. Nah ini, orang terkadang nggak kuat, nggak mampu, nggak bisa menghadapi itu dengan sabar ketika dia mengalami pencobaan atau masalah dalam hidupnya. Nah, tentu yang harus diproses atau harus kita kelola dalam diri kita supaya kita sabar dalam hal namanya mengalami penderitaan atau derita, ya. Pikiran kita. Nah, bagaimana kita meresponnya dengan pikiran kita? Bagaimana kita mengelolanya dengan pikiran kita? Ada terkadang masalah itu kecil. Tapi ketika kita kelola dengan pikiran kita yang salah, itu berdampak besar, bahkan buruk. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, sabar menderita di sini, ya memang Paulus katakan bahwa harus ada dalam diri kita. Karena sekali lagi, kita diperhadapkan dengan penderitaan. Lalu berikutnya Paulus mengatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Saya mau ambil lakukan dan kata tugas di sini. Saudara memang bukan hamba Tuhan. Ya kamilah hamba-hamba Tuhan sebagai yang dipanggil menjadi hamba Allah, pemberita Injil. Saudara sebagai anak Tuhan, ya, dalam pengembalaan Tuhan dan dalam perjalanan hidup kita semua dalam tuntunan Tuhan. Walaupun kita berbeda status, ya, berbeda tugas mungkin, tapi yang namanya menjalankan tugas, saya pikir sama. Apakah dia memimpin suatu organisasi besar, ditugaskan dalam suatu kepemimpinan, sebuah gereja besar, lembaga besar, itu tugas. Di dalam status yang kita emban. Seandainya kita dikasih status sebagai ketua, ya, organisasi ini, ya, dipilih, ini statusnya jadi ketua. Nah, sebagai ketua dia harus menjalankan tugasnya sesuai dengan mungkin aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, ini penting kita perhatikan ketika kita menjalankan tugas, kita perhatikan hal-hal yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena ketika dalam sebuah organisasi dijalankan dengan tugas yang diberikan itu salah, maka ambruklah organisasi itu.
seorang masinis kereta api. Ya, di daerah Pulau Jawa ini cukup panjang ya perjalanannya, dari ujung timur Jawa sampai ujung barat. Seorang masinis menjalankan tugasnya, mengendalikan situasi keadaan seluruh, ya, di mana dia duduk mengendalikan kereta itu sendiri. Dalam tugas tentu dia sudah harus perhatikan, hafal semua apa yang dikerjakan. Kenapa? Kalau tidak, ya kita lihat tidak sedikit terjadi kecelakaan besar, ya, disebabkan dengan sering kata teledor, ya, itu sering kali salah masuk rel, ya, sudah diperintahkan mungkin tapi dipaksa, atau dengan kecepatan disuruh kecepatan 60, dia dihajar sampai 100. Jadi tugas ini penting diperhatikan. Nah, maksud Paulus di sini adalah menunaikan tugas ini adalah juga di dalam kehidupan kerohanian itu harus hati-hati. Di sini dikaitkan dengan pelayanan. Walaupun saudara sebagai jemaat, Tuhan juga menuntut kita menjalankan tugas pelayanan. Pelayanan itu mungkin tidak saudara berdiri langsung dan mengatakan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat, memberitakan Injil, atau berdiri bersaksi, main musik dan sebagainya. Tapi pelayanan juga dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita melayani hidup kita dengan kerohanian yang sesuai dengan diinginkan Tuhan? Itu kadang orang tidak mengerti. Melayani orang tapi dirinya sendiri dia tidak pernah layani. Artinya tidak mengisi benar dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu pelayanan. Melebar lagi dalam rumah tangga, dalam bisnis, menghadapi karyawan-karyawan yang ada. Itu adalah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebagai orang yang percaya, tentu kita harus mengikuti apa pesan-pesan Tuhan. Karena kita tahu masih banyak orang Kristen merasa tidak penting mengendalikan diri. Tidak penting menguasai diri. Banyak orang Kristen seperti itu. Jadi asal dia menjalankan tugas dalam hidupnya. Banyak orang Kristen tidak juga mengendalikan sisi perkataannya. Tidak mengendalikan sisi keinginannya. Nafsu dunia. Atau perbuatan-perbuatan yang sekali merusak rencana. Jadi akhirnya memiliki perilaku, ya, Alkitab mengatakan perilaku jahat. Itu perilaku jahat, artinya merusak sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kemampuan untuk menguasai diri kita sendiri. Karena itu yang menjadi penentu kita hidup berkemenangan. Nah, sekali lagi, orang Kristen harus mampu menguasai diri karena itu menjadi penentu hidup berkemenangan. Saya percaya semua orang ingin hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21, kalau saudara baca, di situ hidup mati dikuasai lidah. Siapa
suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya jangan sampai kita mati sia-sia karena tidak menguasai dan akhirnya kita tidak memperoleh kemenangan. Cara berpikir yang salah membawa kepada kematian hidup. Nah, itu kita tidak akan memperoleh kemenangan. Ini Amsal katakan seperti itu. Kuasai. Di sini ditujukan kepada lidah kita, artinya mulut kita. Jadi perkataan kita, bicara kita penting dipikirkan dulu, mungkin dengan baik ya. Berbicara sesederhana mungkin yang dapat dan mudah dimengerti oleh orang lain supaya orang lain juga terbangun oleh sikap, tindakan dan tutur kata kita. Orang Kristen harus mampu menikmati ya, harus bisa menikmati buah ilahi. Itu salah satu daripada menguasai diri. Orang yang menguasai diri pasti mampu menikmati hal-hal, pasti bisa menikmati yang baik. Ya. Hal-hal yang baik. Nah, di sini saya mau katakan menikmati buah ilahi. Buah iman, buah sejati. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu jelas. Itu buah ilahi. Dikatakan sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah ilahi. Yang harus kita atributkan, pakaikan dalam kehidupan kita untuk menguasai kehidupan kita. Karena kalau itu kita pakaikan, kita jubahkan dalam diri kita, dikatakan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, maka dunia akan melihat bahwa kita punya buah ilahi. Dan itu menjadi nikmat, menjadi indah dalam hidup kita. Lalu seterusnya saudara yang kasih dalam Tuhan, menguasai diri apa saja yang harus kita kuasai. Sedikit saya sudah jelaskan di atas perkataan kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 4, jelas di situ mengatakan demikianlah juga perkataan yang kotor. Perkataan kotor. Perkataan kotor seperti apa? Ya caci makian mungkin ya, menyakitkan hati orang lain, menyumpahi orang lain. Lalu yang kosong atau yang sembrono. Kosong ya tidak ada apa-apanya. Sembrono ya orang yang asal-asalan. Serempet sana, serempet sini. Itu orang sembrono. Jadi semua harus kita perhatikan. Perkataan itu sangat penting. Karena banyak orang bunuh-bunuhan, dendam-dendaman, cuma karena dengan perkataan. Mungkin dia tidak memukulnya, bertindak dengan tumpah-tumpahan darah, tapi dengan perkataan sangat menyakitkan. Itu dikaitkan dengan sikap hati kita terutama. Cara berpikir kita. Nah, orang yang menguasai diri, segala perbuatannya itu tercermin. Tadi perkataan, didengar, perbuatan tercermin. Artinya kelihatan sekali. Sikapnya, tindakannya kelihatan sekali. Oh, ini adalah orang percaya Kristus. Karena kalau saya mau katakan Kristen tidak menjamin orang itu baik. Tapi orang yang pengikut Kristus harus sadar bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Jadi Kristen itu nggak menjamin menjadi orang yang menguasai diri atau menjadi orang baik. Jadi perbuatan ya, nampak tadi dikatakan buah ya dalam Galatia pasal 5. Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kita mungkin tidak memasang titik-titik lampu dalam tubuh kita. Tidak sih. Ya tentu kalau pasang titik-titik lampu, saudara Pak harus gendong aki di belakang. Ya. Atau colokan strum gitu ya. Tapi ya kalau begitu ya manusia robot jadinya. Tapi cahaya di sini menunjukkan bahwa kenakan Kristus yang bercahaya itu dalam diri kita. Itu yang disebut cahaya. Terangmu bercahaya. Hendaklah cahaya Kristus ada dalam hidup kita. Itu maksudnya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya orang melihat kita bercahaya Kristus, bercahayakan Kristus, sikap Kristus, hati Kristus, maka apa yang kita lakukan untuk orang lain itu memuliakan Tuhan. Jadi orang Kristen itu sebetulnya sangat indah, luar biasa. Jadi orang Kristen dikagumi dunia. Jangan jadi orang Kristen menakuti orang lain. Jangan jadi orang Kristen menakuti orang lain. Karena kalau menakuti orang lain ya berarti tidak ada cahaya Kristus. Karena cahaya Kristus itu ada kaitan dengan kasih, ya. Berdamai. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang, ya. Bercahaya. Dalam Yohanes 3 ayat 21 lebih menguatkan, tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Perbuatan benar pun harus masih disinari, masih harus dibuktikan dalam sinar ilahi. Sinar kasih dibuktikan apa benar sesuai dengan firman Tuhan perbuatannya atau tidak. Saya ulangi, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ya ia datang kepada terang. Ya terang ini yang menguji. Apakah apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Lalu dikatakan supaya menjadi nyata, artinya oh benar, apa yang orang ini lakukan itu benar. Apa sikap orang ini, oh ini benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita wujudkan. Tapi ya terkadang memang kita sulit untuk mewujudkan. Karena banyak hal yang seringkali menghambat kita, cara berpikir kita, orang lain mungkin mengganggu hidup kita dan sebagainya. Tapi usahakanlah, ya, kita kuasai semua itu untuk menjadi pemenang, ya. Orang yang menguasai diri juga di dalam hal namanya keinginan. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Karena apa? Ada perkelahian antara keinginan roh kudus, roh Tuhan, dan keinginan pikiran, daging kita. Ini bertentangan, memang tidak akan pernah sama. Justru keinginan pikiran kita yang sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan supaya mengikuti keinginan roh. Ini yang dimaksud dengan perbedaan antara keinginan roh dan keinginan daging. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang dipanggil, ya, dipilih Tuhan, harus kita menguasai keinginan kita, ya. Jangan dipaksakan terus keinginan kita. Ada uang, habiskan hari ini semuanya. Belajarlah kita menyimpan, menabung. Dari dulu Alkitab sudah mengajarkan, dulu disebut dengan lumbung-lumbung, ya, gandum. Itu namanya menabung. Sekarang ya yang modern sekarang adalah disebut bank lah. Itu juga lumbung lah sebetulnya. Dari dulu Alkitab sudah mengajarkan kita menabung, ya, lumbung-lumbung.
Ya banyak lah. Apakah saudara simpan juga di rumah? Boleh. Asal tidak diketahui maling. Ya. Pulang-pulang dari mana saudara hilang semua. Ya simpanlah. Itu namanya menguasai diri. Menguasai keadaan. Karena kita tahu bersama hasil dari semuanya itu ketika kita menguasai diri, kita akan disebut orang benar. Sekali lagi saya katakan, kita akan disebut orang benar dan orang suci. 1 Korintus pasal 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, ini yang penting. Menguasai diri harus kita bawa hidup kita kepada kebenaran dan kesucian, ya. Mengendalikan semuanya, dipimpin oleh Roh. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Itu dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang akan membawa kita. Setiap cara berpikir kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Ini yang namanya menguasai diri. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini orang yang menguasai diri. Harus kita menyesuaikan cara berpikir kita dengan firman Tuhan. Sangatlah beruntung kalau kita menguasai diri. Karena kita tidak akan terjebak dengan persoalan masalah-masalah yang akan terkait dengan hukum, ya. Hukum ini ya juga dengan hubungan dengan orang lain, akhirnya putus, akhirnya tidak baik, tetangga dan sebagainya. Ya antara jemaat, pimpinan dan jemaat. Ya ini perlu kita harus menyesuaikan cara berpikir kita dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus pasti dapat menguasai dirinya dari pencemaran jasmani dan rohani, sehingga hidupnya akan serupa dengan Tuhan. Kuasailah diri kita sampai kita meraih kemenangan yang kekal dan abadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memimpin kami, membawa kami kepada kebenaran firman Tuhan yang melandaskan semua itu supaya kami menguasai hidup kami dengan firman Tuhan, menguasai diri kami, masukkan kepada kebenaran firman Tuhan supaya kami menjadi orang yang layak, jadi orang yang menjadi contoh bagi orang lain, bahwa Kristus ada dalam hati kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong pergumulan hidup mereka, rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau mengenal rintihan hati mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Jamalah hati mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka. Tuhan juga tolong perekonomian umat-umat Tuhan. Engkau yang berjanji Engkau akan memberkati umat-umat Tuhan, jadikan kaya umat-umat Tuhan. Sebab itu Bapa, hamba berdoa, curahkanlah berkat-Mu, curahkanlah kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, perlindungan, penjagaan bagi seluruh umat-umat Tuhan, dari orang tua sampai kepada anak-anak. Tuhan, kami berdoa buat situasi keadaan Indonesia, dunia, dengan penyakit belas sampar yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan, Engkau hentikan dalam nama Yesus, supaya kami akan beraktivitas kembali, melakukan seperti apa yang biasa kami lakukan dalam aktivitas hidup kami, pelayanan kami. Tuhan, kami hanya minta kepadamu, tolonglah Tuhan.
Nyatakan kuasa kasih dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.